Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwisnawati dengan NPM 2317 051003. Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang depth versus dan breadth versus. Oke, yang pertama pengertian. Algoritma depth versus atau DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah tree atau pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah tree sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Oke, yang kedua pengertian breadth versus adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tidak dikunjungi, demikian seterusnya. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. Untuk depth versus kompleksitas waktu DFS juga tergantung pada struktur graf dan cara implementasi algoritma. Pada graf dengan V simpul dan E tepian, kompleksitas waktu DFS secara umum adalah O (F tambah E). Waktu yang dibutuhkan oleh DFS untuk menjelajahi seluruh graf dapat bervariasi tergantung pada kedalaman graf dan apakah pada siklus graf dalam graf. Selanjutnya ada breadth versus kompleksitas waktu BFS juga tergantung pada struktur graf dan cara implementasi algoritma. Pada graf dengan V simpul dan E tepian, kompleksitas waktu BFS secara umum adalah O (V tambah E). Waktu yang dibutuhkan oleh BFS untuk menjelajahi seluruh graf cenderung lebih lambat daripada DFS, karena BFS menjelajahi graf secara melebar mulai dari simpul awal. Selanjutnya ada perbedaan utama. DFS lebih baik bila target jauh dari sumbernya, sedangkan BFS lebih baik bila target lebih dekat dari sumbernya. BFS memerlukan lebih sedikit memori dibandingkan dengan BFS, sedangkan BFS memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan DFS. Selanjutnya, DFS lebih cepat dari BFS, sedangkan BFS lebih lambat dari DFS. Selanjutnya, DFS membutuhkan kemunduran, sedangkan BFS tidak memerlukan kemunduran. Selanjutnya ada kecocokan problem. Yang pertama, DFS cocok untuk pencarian dalam kedalaman terbatas, di mana hanya sejumlah terbatas langkah yang diizinkan untuk menjelajahi graf. Selanjutnya, BFS cocok untuk pencarian dalam lebar terbatas, di mana penjelajah
graf dilakukan secara melebar dari simpul awal. Selanjutnya ada perbandingan graf visual. Di sini ada BFS dan DFS. Dari graf visual tersebut dapat dilihat bahwa BFS dan DFS memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelajahi graf. BFS cenderung menjelajahi graf secara melebar, sedangkan DFS cenderung menjelajahi secara mendalam, melebar. Perbedaan urutan output antara keduanya juga mencerminkan perbedaan dalam pendekatan pencarian tersebut. Untuk output BFS yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan DFS outputnya 0, 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7. Selanjutnya, pendapat pribadi terkait algoritma mana yang terbaik. Menurut pendapat saya, mengenai algoritma sebagai pengguna penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing algoritma secara karakteristik masalah yang dihadapi sebelum memilih algoritma yang paling sesuai. Selain itu, kombinasi DFS dan BFS juga dapat digunakan dalam beberapa kasus untuk memanfaatkan kelebihan keduanya. Jadi, dalam menentukan algoritma yang terbaik antara DFS dan BFS, penting untuk mempertimbangkan konteks masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Di sini saya dapat referensi dari web tersebut, web ini. Oke, terima kasih.